Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. 1 jam ke depan saya Ezzy bin Abdul Sattar akan mengawankan Cik Tuan dan Puan semua dalam program yang selalu dinanti Detak Melayu. Cik Tuan dan Puan, apa khabar pagi hari ini? Cikgu berdoa mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang satu apapun. Dan pagi hari ini Cikgu balik mengawankan Cik Tuan dan Puan semua dan Cikgu akan bagi beberapa informasi yang luar biasa, sangat-sangat perlu Cik Tuan dan Puan simak. Tapi sebelumnya juga Cikgu nak menyapa mungkin yang tengah sakit. Cikgu selalu doakan mudah-mudahan selalu sehat, bahagia dan lekas sembuh. Tentunya ikut saran doktor, makan obat, jaga kesihatan dengan cara mungkin banyak minum air putih. Lepas tu Cik Tuan dan Puan semua juga berehat yang cukup, makan buah, makan sayur. InsyaAllah kita lekas sembuh dan sehat lagi Cik Tuan dan Puan semua. Dan bagi yang tengah sehat, Cikgu doakan makin sehat. Jangan lupa olahraga perlu. Selalu lakoni olahraga, apalagi di weekend. Kalaupun tak di weekend, tak apa Cik Tuan dan Puan semua. Yang penting pandai-pandai kita mencuri masa untuk kita exercise untuk tubuh kita sendiri. Karena sebab bukan apa-apa. Kalau kita sakit itu Cik Tuan dan Puan semua nilainya melebihi daripada kerugian duit. Tu dia. Jadi sehat itu sangat utama. Dan pagi hari ini Cikgu seorang je, biasanya berdua dengan rekan saya, tapi tak kisah. Sebab apa? Sebab hari ini Cikgu juga ada jemputan ataupun narasumber Cikgu nanti yang akan berbual-bual dengan Cikgu. Tapi siapa beliau dan apa yang nak Cikgu bincangkan, Cikgu merahasiakannya dulu Cik Tuan dan Puan semua. Sebab biasalah Detak Melayu, bak kata orang, kalau tak ada pantun, bak sayur kurang garam, bak siang tanpa malam, bak tinggi tak ada rendah. Baca je ada pantun apa? Pantun nasihat sajalah. Halia ini halia tanaman, ke barat juga akan condongnya. Cik Tuan, dunia kita ni dunia pinjaman, akhirat juga akan sudahnya. Mudah-mudahan kita tak hanya memikirkan dunia saja, tapi juga ada keseimbangan dunia dan juga akhirat. Itu pesan dari pantun saya. Nah, sebelum saya perkenalkan siapa jemputan saya, yang jelas saya rahsiakan orangnya masih muda lah. Saya cakap masih muda lah kan. Lepas tu orangnya sehat. Kalau generasi Kenan cakap ganteng ya. Kalau handsome ya. Orangnya kalau bahasa Melayunya lawa. Dan juga tentunya untuk knowledge-nya tak usah tanya, luar biasa. Nanti Cikgu akan bercakap-cakap, akan berbual-bual dengan beliau, tapi Cikgu simpan dulu, Cikgu rahsiakan. Cikgu nak bagi satu berita dulu untuk Cik Tuan dan Puan semua. Beberapa pekan ini memang Cik Tuan dan Puan semua, biosolar menjadi perbincangan ramai. Banyak masyarakat resah dengan kelangkaan daripada biosolar. Namun Cik Tuan dan Puan, Pertamina mengatakan bahawa biosolar ataupun solar ini ternyata kuotanya untuk di Provinsi Riau dah mencukupi. Bahkan sebesar atau sebanyak 187,000 kiloliter di Riau. Jadi jangan bimbang, jangan ragu. Sebetulnya pada dasarnya solar kita cukup. Tapi kenapa sampai terjadi kelangkaan? Nak tahu macam mana? Langsung je Cikgu dedahkan. PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut pastikan kuota BBM subsidi biosolar masih tersedia untuk Provinsi Riau. Section Head Communication dan Relation PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, Agustiawan mengatakan, dari sebanyak 202 SPBU yang ada di Provinsi Riau, pihaknya sudah menyalurkan sebanyak 187,000 kiloliter BBM biosolar. Pihaknya juga menjamin ketersediaan BBM subsidi biosolar untuk Provinsi Riau, di mana penyaluran BBM subsidi biosolar di Provinsi Riau sudah mencapai angka sebanyak 23,54% dari kuota yang ada saat ini. Untuk Provinsi Riau terdapat 202 lembaga penyalur yang mendistribusikan solar sesuai dengan SK BPH Migas yang telah ditetapkan, dan hingga saat ini realisasi penyaluran sebanyak 187.000 kiloliter atau sekitar 23,54% dari kuota yang sudah ditetapkan. Dan tentu saja kami Pertamina menjamin ketersediaan stok BBM bersubsidi ini khususnya biosolar untuk wilayah Riau, dan kami juga menjamin pendistribusian kepada masing-masing lembaga penyalur atau SPBU. Tapi di samping itu kami juga menghimbau kepada masyarakat mampu dan pihak industri untuk bisa menggunakan BBM non-subsidi sehingga BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran dan tepat konsumen. Masyarakat dihimbau supaya tidak panik karena pendistribusian BBM jenis biosolar saat ini masih berjalan dengan baik. Yogi Sasta dan Zuhriyadi melaporkan. Selamat ulang tahun IKUT yang ke-32.
Semoga terus berkarya untuk Indonesia. IKUT dan bangga bersama Pak Muldoko. Cik Todampuan semua tadi informasi dari Pertamina yang mengatakan bahwa kuota biosolar kita ternyata kuotanya cukup, yaitu sebanyak 187.000 kiloliter di Riau. Tapi sebetulnya bagi masyarakat awam sebuah pertanyaan, kenapa sampai terjadi kelangkaan di mana salahnya? Nah itu juga di mana-mana masyarakat selalu menanyakan itu, dan mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini. Amin. Itu ya, masyarakat yang penting senang dapatkan solar dan juga dapat beraktivitas baik, khususnya lagi para nelayan di lautan tentunya sangat-sangat memerlukan solar ini, Cik tuan dan puan semua. Dan tadi saya dah dedakan juga yang berbaju kuning dah ada ucapan selamat ulang tahun Universitas Terbuka. Betul, Cik tuan dan puan semua. Kita tahu Universitas Terbuka, mungkin semuanya selalu mendengar, tapi apakah itu Universitas Terbuka? Nah, sebetulnya Universitas Terbuka adalah sebuah perguruan tinggi negeri PTN di Indonesia yang menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Nah, untuk mengenal lebih dekat Universitas Terbuka ini, Cik tuan semua, pagi hari ini Cik Eji akan berbual-bual, bercakap-cakap tentang transformasi Universitas Terbuka dari masa ke masa. Langsung saja Cik Eji dah ada jemputan yang sangat berkompeten. Ini Bapak Dr. Iqbal Miftahul Mujtahid MSI, Direktur Utama Universitas Terbuka Pekanbaru. Assalamualaikum Pak Iqbal, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah penasaran nih Cik tuan puan ni siapakah jemputan Cik Eji? Cakap orangnya masih muda, apa nama tu, punya semangat besar, selalu olahraga katanya macam tu kan. Kalau boleh Cik Eji nak menyinggung sikit ni, sebetulnya Pak Iqbal ni usia dah berapa ni? Ya, menjelang 40. Menjelang 40. Tadi jadi gambarannya seorang direktur daripada atau Universitas Terbuka tu mungkin gambarannya dokter di sini kan dah tua, kacamata tebal dan tanpa kacamata masih muda. Ternyata sudah nak 40 dah ya. Tapi kelihatannya seperti 30-an. Harus mungkin begitu. Sebelum kita mulakan dialog, apa nih rahasianya sedikit saja? Ya. Semua kita masuk ke mindset kita ya. Jadi kita harus ada tadi seperti Cik Ezi katakan, antara dunia dan akhirat harus seimbang. Sama dengan tubuh kita, antara pekerjaan, keluarga, dan olahraga, semuanya harus seimbang dong. Seimbang. Iya, seimbang. Supaya dapat kebahagiaan itu. Betul, karena apa yang Cik Ezi sampaikan, kalau sakit, melebihi kerugiannya daripada duit yang banyak itu tak ada gunanya. Betul, apalagi saat kita pandemi, kita harus boosting imun yang memang luar biasa. Luar biasa ya. Pikiran kita juga manajemen stres terutama. Manajemen stres terutama. Bagaimana memanage stres kita. Betul. Kalau kita sakit, keluarga kita yang rugi. Kita juga harus kontrol ke rumah sakit, stay di rumah sakit. Itu energi yang dikeluarkan, keluarga kita juga repot semua. Betul. Ya, apa salahnya menyempatkan waktu, paling tidak seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, keluarkan keringatnya. Nah, itu dia. Dengan keluar keringat, endorfin kita keluar, kita akan bahagia. Salah satu olahraganya apa Pak Iqbal? Saya gym saat ini, dan sesekali dengan sepeda. Wow, berjiwa muda ya. Jadi usia buka itu hanya hitungan saja. Tapi bagaimana kita memanage fisik kita, itu yang utama, sehingga kita dapat memperlambat ketuaan. Betul nggak Pak Iqbal ya? Yang pasti itu. Oke Pak Iqbal, nanti kita cari segmen lain untuk bicara tentang kesehatan. Ini 1 jam kita akan bincang dengan Pak Iqbal ya. Tapi pada pagi hari ini, Cik Terampang semua, sebagaimana yang saya dedahkan di awal, memang Universitas Terbuka mungkin ramai orang mendengar UT, tapi UT itu apa tadi saya dah dedahkan. Betul. Dan di sini kita akan bincangkan tentang transformasi Universitas Terbuka dari masa ke masa. Tapi sebelum tadi Cik Eji dah dedahkan, saya nak dengar dari Pak Dr. Iqbal dulu. Sebetulnya Universitas Terbuka itu apa? Boleh dedahkan lagi? Nah, UT adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45, diresmikan tahun 1980-an. 1984. Berarti sekarang sudah 30, hampir 36, 37 tahun. 37 tahun. Iya. Transformasi yang seperti saya tadi Cik Ezi sampaikan. Dulunya memang UT dirancang untuk percepatan teman-teman yang di daerah yang aksesnya sulit, semua untuk para guru-guru. Jadi guru-guru waktu itu masih SPG, sekolah di UT ke D2, kemudian ke S1. Nah, seiring berjalan waktu transformation, mulai 2005, 2006 sampai sekarang,
kita sudah mempunyai program studi yang kurang lebih 42-45 program studi. Cukup banyak program studi. Itu Iya. dari segi program studinya. Jadi Ya. saya terapkan semua. Memang dengan UT ini membantu sekali untuk masyarakat di Betul. pelosok-pelosok ya, Dengan yang sibuk juga. belajar jarak jauh. Belajar jarak jauh. Nah, kita bisa bedakan ini antara belajar jarak jauh dengan kelas jauh. Kelas jauh. Nah, Itu kalau- apa bedanya? Kalau kelas jauh memang tidak boleh. Harus lingkupnya Satu kawasan. 60 km dari Titik. domisili titik Kalau perguruan kita tinggi. ini di Arifin Ahmad berarti 60 Ya, km. dari Pelalawan atau apa Betul, baru betul. boleh. Boleh. Nah, kalau belajar jarak jauh itu di seluruh pelosok bisa. UT sekarang mahasiswa aktifnya 350.000 di seluruh Indonesia Iya. dan layanan luar negeri. Kita ada di 42 negara juga. Jadi mereka yang para pekerja migran Indonesia itu bisa juga ngambil S1 maupun S2 ataupun S3 di Universitas Terbuka. Jadi kalau dia belajar jarak jauh tidak ada batasan jarak. Betul, kita menggunakan teknologi informasi. Informasi. Jadi teman-teman yang belajar kita sudah punya learning management system, e-learning, .ut.ac.id. Kita semua bisa akses di situ. Kemudian terutama teman-teman yang mahasiswa baru nih, mereka yang fresh graduate, para lulusan SLTA, atau mereka yang memang sibuk bekerja, atau ingin menambah gelarnya, atau menambah pengalaman dalam belajar, menyesuaikan misalkan. CEZ sekarang di aktif di MC. Kemarin S1-nya bukan komunikasi. Betul. Nah. Kenapa tahu? Sebenarnya Iya kalau sih. saya S1-nya dari sarjana perikanan. Iya, berarti kan beda mazhab kan? Betul. Nah, Sangat beda mazhab. Jadi CEZ bisa ngambil ilmu komunikasi S1 di UT. Nanti bisa belajar di kafe, desain komunikasi visual atau komunikasi politik atau komunikasi yang memang teori-teori ilmu komunikasi. Nah, disitulah teman-teman bisa experience, memanfaatkan layanan teknologi informasi dan mempunyai bahan ajar. Kelebihannya, ini yang saya sampaikan Nah, tadi. kelebihannya apa? Itu Kelebihannya, benang merahnya sebetulnya. ya, belajar jarak jauh, kita siapkan bahan ajarnya. Yang menyiapkan UT. Jadi Jadi, kita hanya tinggal belajar. tinggal belajar. Aha. Jadi pada saat teman-teman nanti registrasi, registrasi nggak perlu harus ke Pekanbaru. Semuanya bisa menggunakan akses domain sia.ut.ac.id. Nanti bisa dicek di... Itu tetap melalui browsing saja bisa ya? Iya, pakai Oh. browser. Kita browser. pakai handphone, Aha. semuanya KTP Dari di-scan, rumah. kemudian ijazah yang dilegalisir di-scan di-scan, semua. kemudian formnya yang di-download di-scan, tinggal teman-teman upload. Karena apa? Sekarang sangat penting sekali teman-teman. Nomor induk kependudukan menentukan nanti ending pada saat ijazah. Jadi CEZ tidak bisa, misalkan ketidaksesuaian di NIK, ijazahnya nanti minta disesuaikan di nama sekarang, nggak bisa. Tidak bisa. Harus diurus dulu di kependudukan, dibetuli namanya, baru nanti ijazah itu ada PIN-nya, penomoran ijazah, masuk ke dikti baru keluar itu Jadi namanya. koridornya satu. Jadi kalau Betul. ibarat melalui NIK kita dia tidak ada perubahan, itu mesti Betul. didaftarkan dulu. Betul. Kemudian jangan sampai ada kerancuan pada saat akhir Betul, nanti. karena kadang kita di Melayu ada marga atau ada Betul. titik-titik yang itu harus sesuai Tapi dengan... Pak Iqbal, Betul. tadi kita sudah mengenal secara garis besar ya, tapi kata orang Melayu tak Ya. kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, sebetulnya di Universitas Terbuka ini sendiri, ini ada berapa fakultas? Tentu daya tarik juga bagi masyarakat. Iya. Ada empat fakultas. Fakultas Ekonomi, FKIP, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kemudian FHISIP, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, dan Fakultas Sains dan Teknologi. Itu kita Itu punya untuk stratanya S1. S1, S2-nya sudah S2, ada, kah? dan S3. S1, S2, dan S3. Ya. Wow, itu cukup menarik sih ya teman semua. S3, Aha. saya termasuk tenaga pengajarnya. Aha, aha. Kita ada S1, S3, Doktor Ilmu Manajemen, Aha. dan Doktor Administrasi Publik, DAP, DIM dan DAP. Jadi untuk teman-teman yang profesional ingin
meraih gelar doktornya, teman-teman yang sudah Silakan ya. silakan di universitas terbuka, dan UT satu-satunya doktor yang bisa belajar secara jarak jauh. Jadi Pak Iqbal, sebetulnya kalau kita bicara universitas terbuka itu tidak ada pengelompokan, misal universitas terbuka khusus Riau, khusus Pekanbaru. Tadi Pak Iqbal cakapkan dengan saya, Iya. sebenarnya universitas terbuka itu dia belajar jarak jauh, jadi tidak ada batasan, dunia pun Betul. boleh. Nah, cuma kalau untuk sebagai ada mengatakan universitas terbuka Pekanbaru itu maksudnya apa? Ya, jadi regional. Jadi kita ada 39 kantor UT di seluruh Indonesia. Jadi ada di UT Denpasar, UT Batam, UT Palembang, UT Lampung. Jadi UT Pekanbaru, Medan, Aceh. Jadi teman-teman jangan khawatir, misalkan teman-teman yang memang terikat dinas, daftarnya di UT Pekanbaru. Tahun depan teman-teman pindah tugas di Makassar, tinggal registrasi ulang di UT Makassar. Oh, jadi boleh pindah, Boleh, tak masalah ya. tak masalah, itu dia. Tapi di seluruh kenapa Nusantara. mesti pindah Pak Iqbal ya? Karena kan tadi tahu dia online. Iya. Jadi bisa saja mau belajar walaupun di mana posisi kita. Karena nanti pada saat ujiannya, dia bisa di wilayah itu. Sekarang Oke. saya juga masih awam masalah universitas terbuka. Itu pada saat ujian ini apakah tetap muka atau tetap online? Saat ini, saat pandemi, kita masih menggunakan take home Kalau exam. normal? Take home exam. Kalau normal kita menggunakan kita kumpul di suatu sekolah, atau kita bekerja sama dengan Satu tempat ya. mahasiswa bisa ujian di sana secara paper base. Jadi berarti teman-teman semua jangan bimbang, jangan ragu. Universitas terbuka bukan bermakna kita tak pernah berjumpa, bersua paras, tapi ternyata pada saat ujian kita juga berjumpa dan mengenali Iya. lebih dekat siapa-siapa Betul. saja pensarah kita pun, dosen-dosen Iya. yang mengajar kita menempatkan ilmu kepada kita. Termasuk teman-teman yang memang belajar 20 orang mengelompok dengan mata kuliah yang sama, itu bisa dilakukan tutorial tatap muka yang saat ini sekarang kita ganti dengan tutorial webinar karena pandemi. Betul, tapi Webinar, Pak Iqbal, ya. tapi Pak Iqbal, kalau berbicara meraih dunia pendidikan semua orang ingin. Iya. Orang ingin S1, S2, S3, bahkan sampai S8 pun orang mau Pak Iqbal. Cuma sekarang kendalanya di masyarakat masalah Iya, biaya. betul. Karena kita tahu jangankah untuk S1, S2 saja untuk kosnya biaya cukup mahal untuk Iya. masa sekarang. Nah, apalagi S2 dan S3. Nah, untuk biaya sendiri ini boleh kasih gambaran tak kepada masyarakat Iya. kita? Jadi Tapi tahan dulu Pak Iqbal. Oke, tahan siap. dulu. Saya ada berita yang akan saya naikkan dulu Oke. satu ya, boleh Pak Iqbal ya. Iya. Nah, teman-teman semua, ini berkenaan dengan kita tentang Ketua DPRD Kota Pekanbaru ya. Kita Ketua DPRD Pekanbaru, di mana DPD PKS Pekanbaru secara resmi menetapkan Muhammad Sabarudin untuk menggantikan Hamdani sebagai Ketua DPRD Pekanbaru. Nah, macam mana liputan tim redaksi kami langsung kami dedahkan. Dewan Perwakilan Daerah dari Partai Keadilan Sejahtera resmi menetapkan Muhammad Sabarudin sebagai Ketua DPRD Pekanbaru. Walau surat masih dipegang Sekretariat DPRD Pekanbaru dan belum disahkan, Ketua fraksi PKS Sabarudin mengatakan penunjukan dirinya merupakan perintah dan amanah yang diberikan partai. Dirinya menambahkan jika pergantian bukan karena konflik, namun dinamika biasa yang terjadi. Untuk itu, kedepannya diharapkan setiap dinamika dapat terselesaikan dengan baik. Tapi saya ralat ya, bukan pertikaian. Ya, bukan pertikaian. Ini kan sebenarnya dinamika saja, ya, dinamika di DPRD. Dan kami yakin semua dinamika itu bisa diselesaikan, ya, bisa diselesaikan. Dan intinya itu kita ingin membangun kebersamaan di sini. Kan. Dan saya yakin tidak ada satupun anggota dewan ini yang ingin konflik antar kita, ya. Tidak ada. Ingin bersama. Sabarudin mengaku berat mengemban amanah sebagai Ketua DPRD Pekanbaru, namun dirinya siap dan akan mentaati setiap perintah. Vena dan Sugiharto melaporkan.
Ingin umroh namun dana terbatas? Jangan khawatir, PT Nur Mekahiyah Wisata solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan berkualitas, Anda bisa berangkat umroh duluan, bayarnya dicicil setelah pulang. Untuk info lebih lanjut, langsung saja datang ke kantor PT NMW di Jalan Kartama nomor 70, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Umroh bersama NMW akan terasa puas dan nyaman karena kepuasan jamaah adalah moto kami. Hyundai Blue Link, the joy of connection. Selamat sore. Apakah Ibu memerlukan pertolongan? Ya Mbak, ban saya bocor. Pertolongan darurat sedang dalam perjalanan dan akan tiba secepatnya. Hyundai Blue Link, the joy of connection. Reina. Caca. Masuk dulu yuk. Oke, yuk. Wah, rumah kamu bagus ya Reina. Gimana sih cara dapetin rumah di sini? Pengen juga. Kita tanya mama aku aja yuk. Ada apa nih? Ngomongin rumah ya? Iya nih Tante, Caca juga pengen punya rumah di sini. Wah, harus dong. Natural Paradise Regency bertipe 36 dengan konsep wisata. Beda dengan yang lain. Tanahnya aja 135 meter persegi, jauh lebih luas. Di sini fasilitas lengkap banget. Ada masjid, miniatur wisata, taman bermain, halte, minibus, dan kedepannya juga ada ambulan. Hebatnya lagi, ada free bermain 4 kali dalam sebulan di lapangan mini soccer. Lokasinya strategis, dekat dengan SPN dan jalan tol Pekanbaru Bangkinang. Kita ingin desain sendiri bangunannya, kita bisa request dong. Wow, lengkap banget ya Tante. Gimana sih cara beli rumah di sini? Tante punya browsernya? Tante? Iya. Hubungin sekarang aja, Cang, untuk ada DP 100.000 sampai akad. Hah? Beneran? 100.000 sampai akad? Wah, kalau gitu langsung DP nih, Caca. Yuk, yuk. Ayo tonton Riau TV. Kini bisa ditonton di seluruh Provinsi Riau dengan menggunakan antena parabola mini, Min Media atau TV kabel di masing-masing daerah. Juga bisa dengan menggunakan handphone Anda dimanapun berada di Indonesia. Download aplikasinya. Caranya, buka Play Store, klik aplikasi JPN Stream, lalu klik Riau TV, atau klik aplikasi Kugo Min Media, lalu buka nonton gratis, kemudian klik Riau TV. Juga dapat dilihat di media sosial. Segera promosikan bisnis dan usaha Anda dalam program-program unggulan yang kami miliki. Dumai Mandiri Net. Apa lengkap biasanya? Buat teman-teman yang kecewa dengan jaringan internet di rumah, bisa langsung pasang DMNet. Produk lokal yang murah dan berkualitas. Ayo tonton Riau TV. Kini bisa ditonton di seluruh Provinsi Riau dengan menggunakan antena parabola mini, Min Media atau TV kabel di masing-masing daerah. Juga bisa dengan menggunakan handphone Anda dimanapun berada di Indonesia. Download aplikasinya. Caranya, buka Play Store, klik aplikasi JPN Stream, lalu klik Riau TV, atau klik aplikasi Kugo Min Media, lalu buka nonton gratis,
kemudian klik Riau TV. Juga dapat dilihat di media sosial. Segera promosikan bisnis dan usaha Anda dalam program-program unggulan yang kami miliki. Jadi sehat walafiat. Ini sering tidak Bapak datang lebih nyata karena ini bukan mimpi. Di segmen kedua tentunya masih bersama saya Ezi bin Abdul Sattar dan tentunya bersama jemputan saya yang sangat spesial nih Pak Iqbal ya. Beliau ini tadi saya ulang lagi mungkin mengingatkan Direktur Universitas Terbuka Pekanbaru. Pak Iqbal, tadi pertanyaan saya gantung, memang saya nak menggantung dia Pak Iqbal. Ini sebetulnya kan semua orang ingin S2, ingin S1, ingin S3, tapi untuk biaya kos sekarang kan cukup mahal Pak Iqbal. Nah, untuk Universitas Terbuka sendiri macam mana dari segi pembiayaannya nih? Oke. Untuk S1 mulai pendaftaran itu Rp100.000. S1 ya? Iya, pendaftarannya. Jadi SPP-nya untuk contoh kecil Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Politik, ilmu hukum ya. Itu 1,3 juta. 1,3 juta per 6 bulan? Per semester. Semester? Sudah termasuk bahan ajar dan layanan tutorial online-nya. Oh, murah sekali Pak Iqbal. Iya. Untuk S2 sekitar 7,3, pendaftarannya sekitar 750. 750.000. Iya. Kemudian untuk S3 itu pendaftarannya 1 juta, SPP-nya kurang lebih 12.500.000 atau 13 juta. Jadi teman semua, ini pun saya pun baru mendapatkan informasi ini. Pikiran saya selama ini kan untuk S2, untuk S1, sekarang semakin era makin maju. Ini untuk biaya pendidikan cukup mahal Pak Iqbal. Bukan hanya untuk S1, taman kanak-kanak saja sudah mahal. Sekolah dasar saja sudah mahal. Tapi ternyata teman semua, kalau nak S1 dari SMA kita lanjut ke S1 dengan Universitas Terbuka, itu hanya dengan 1,3 juta saja untuk Fakultas Hukum. Dengan uang pendaftaran cukup 100.000 saja dah dapat kuliah, dan itu modul dan bahan-bahan ini sudah disiapkan dari Universitas Terbuka. Betul, siap. Jadi pada saat Anda mendaftar di akun kita SIA UTHCID, Anda harus mencantumkan alamat dan nomor teleponnya. Nah, ini yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan, daftarnya kemana? Iya. Jadi sekarang kita sudah buka pendaftaran di sia.ut.ac.id. Bisa dicatat Ezi ya. sia.ut.ac.id. Nah, .id. Oke, di situ teman-teman nanti buat akun Gmail dari akun Gmail Anda. Nah, buat akunnya, kemudian Anda bisa login dan Anda bisa submit semua yang dibutuhkan, mulai dari scan KTP, JPEG-nya, buat JPEG. Semuanya ada didedahkan di sana. Iya, pakai handphone. Semuanya sudah. Kita membuat aplikasi itu sangat familiar. Kita akan menjelaskan semuanya, alurnya seperti apa, Anda bisa pelajari, apa yang harus diupload. Silahkan nanti pada saat Anda sudah finish, akan keluar bukti pendaftarannya, dan Anda bisa bayarkan di Bank Mitra, BNI, BRI, atau Bank Mandiri, atau ke Alfamart dan Indomaret. Jadi di sana sudah didedahkan lengkap, baik itu informasi S1, S2, S3, semuanya ada ya. Ada. Mungkin saya ulang lagi, mungkin yang baru bergabung dengan kami, ini SIA .ut.dc.id. .ac. .ac ya, .ac ya. Bagi sia.ut.ac.id. Jadi layari di sana informasi lengkap, nak mendaftar, nak tahu biaya, nak tahu bagaimana cara step by stepnya, semuanya ada di sana. Betul Pak Iqbal ya? Kalau untuk biaya itu cari aja di Google. Biaya Universitas Terbuka. Itu langsung muncul, nanti diarahkan ke websitenya. Website kita www.ut.ac.id. Pak Iqbal, ini kalau untuk biaya tadi, apakah ini
general seluruh Indonesia atau per regional atau macam mana? Yes. Ini semuanya sudah ada SK rektornya dan general untuk seluruh universitas terbuka dimanapun Anda berada. Jadi biaya tidak ada rekayasa, itu sama semua. Jadi semua, jadi jangan saya sampaikan tadi, itu hanya sampling untuk ilmu hukum. Kalau yang berpraktik seperti Fakultas Sains dan Teknologi pasti akan lebih mahal, tapi nggak sampai 2 juta. Masih murah kalau dibandingkan universitas-universitas lain yang memang tatap muka secara kita langsung. Tidak membandingkan dengan segmen, tak boleh ya? Tak boleh, tapi memang ini kita memang untuk teman-teman yang memang finansialnya dikira, ini kan mindset semua. Betul. Sampaikan kepada orang tua, teman-teman yang memang fresh graduate, anak-anak SLTA yang ada di kepulauan. Saya menjelajah Riau itu selalu saya dokumentasikan. Saya punya channel YouTube di Dr. Iqbal TV, itu saya jelajah di kepulauan-kepulauan, pasti saya dokumentasikan, menjemput mahasiswa, mengedukasi, memberikan motivasi mereka untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Kenapa? SLTA di kepulauan-kepulauan, begitu ditanya sama asesor, berapa jumlah lulusan yang melanjutkan ke pendidikan tinggi? Pasti nggak sampai 50%. Minim ya? Minim sekali. Jadi karena keterbatasan. Karena taunya, jarak. iya, karena orang tua taunya, misalkan orang tua Ezi di kampung, taunya kuliah itu kan mahal. Harus berangkat lagi, iya, kos harus lagi, kos lagi, biaya kuliah lagi. Kalau UT nggak perlu ngekos. Ya, berarti ini solusi bagi semua yang ingin melanjutkan pendidikan di S1, S2, S3. Silahkan, yang penting ada kemauan dengan biaya yang tak begitu mahal, tapi kualitas tetap nomor 1 hanya di universitas terbuka. Jadi silahkan layari sekali lagi Cik Eji bacakan sia.ut.ac.id. Di sana lengkap informasinya, didedahkan semuanya. Ya, mudah-mudahan ini terbantu ya, dunia pendidikan kita pun semakin meningkat khususnya untuk generasi muda. Nah, Pak Iqbal, saya juga mau tanya ini berkenaan dengan wisuda. Wisuda. Ini saya nak tanya dulu, sudah berapa kali wisuda yang dilakukan khususnya untuk regional Pekanbaru? Kemudian juga Pak Iqbal, mahasiswa-mahasiswa dari UT ini sendiri sudah kemana-mana mereka ini? Iya. Oke, kalau wisuda daerah namanya, kalau dulu namanya Universitas Upacara Penyerahan Jasa, sekarang 2019 ke sini namanya wisuda daerah. Itu kita setiap tahun menyelenggarakan 2 kali. Karena setiap semester yang di wisuda itu hampir 1.500 sampai 2.000 setiap semester. Setiap semester. Iya. Dalam 1 tahun berapa kali wisuda? Ada Pak dua wisuda daerah. Jadi kali ini yang peserta wisuda kurang lebih 721 itu tersebar dari seluruh provinsi Riau. Mereka bisa wisuda, sudah kita siapkan toganya. Mereka sudah menerima ijazah, yang sudah ada ijazahnya sudah bisa diambil yang bersangkutan sendiri, dan kita udah foto. Persiapannya sudah 2 bulan yang lalu untuk momen puncaknya besok jam 8. Nah, juga saya dengar ini kan akan ada persiapan demi persiapan untuk wisuda yang akan ditaja besok katanya. Iya. Nah, sejauh mana persiapannya dan bagaimana kesiapan mahasiswanya juga. Tapi tahan dulu Pak Iqbal, rehat dulu kita sebentar. Nanti saya akan kupas itu semuanya, cek depan semua. Satu informasi penutup di segmen kedua. Ini pada kegiatan rapat koordinasi perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau dan perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Kota, Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Haryanto berpesan agar Badan Wakaf perlu memaksimalkan potensi wakaf di Bumi Lancang Kuning ini. Macam mana informasinya? Kita dedahkan. Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Haryanto mengatakan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau dan Kabupaten Kota Riau perlu memaksimalkan potensi wakaf di Bumi Lancang Kuning ini. Oleh karena itu, BWI diminta melakukan beberapa hal supaya dapat mencapai potensi wakaf tersebut. Di antaranya, SF Haryanto berpesan supaya melakukan sosialisasi wakaf melalui media sosial yang dinilai dapat membantu masyarakat mengenal berbagai macam bentuk wakaf. SF Haryanto berharap wakaf menjadi salah satu bentuk atau sumber dana yang dapat menggerakkan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Nur Komala Andika dan Hermansyah melaporkan.
Hyundai Bluelink, the joy of connection. Selamat sore. Apakah Ibu memerlukan pertolongan? Iya Mbak, dan saya bocor. Pertolongan darurat sedang dalam perjalanan dan akan tiba secepatnya. Hyundai Bluelink, the joy of connection. Pengobatan herbal Pakistan tanpa operasi menggunakan ramuan herbal alami dari berbagai macam tumbuhan tanpa efek samping. Bagi Anda yang ingin berobat, silakan datang dan buktikan ke pengobatan herbal Pakistan. Pengobatan herbal Pakistan, insya Allah solusi yang tepat untuk kesembuhan Anda. Pengobatan herbal Pakistan tanpa operasi berpengalaman untuk mengobati mata katarak, minplus, selindris, mata berlemak, dan lain-lain. Juga mengobati berbagai macam penyakit tulang serta ambeien atau wasir. Pengobatan herbal Pakistan ditangani oleh ahli yang berpengalaman dan mempunyai sertifikat yang teruji serta dipadu dengan ramuan obat-obatan yang berasal dari berbagai macam tumbuhan alami dan berkhasiat. Pengobatan herbal Pakistan tanpa operasi buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Hari libur tetap buka dan kami memberikan garansi. Lagu populer era 90-an sampai 2000-an hingga lagu hits dan keren saat ini, saksikan The Clip program musik Rio Televisi setiap hari mulai jam 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Jadikan The Clip mewakili perasaan dan momen-momen tertentu di kehidupan Anda lewat pilihan lagu-lagu top zaman now dan nostalgia old. Makan-makan Rio Televisi. Nah, saat ini Allah sudah berada di salah satu tempat makan populer di Pekanbaru tentunya. Buat kasih referensi kuliner terbaik di Provinsi Riau. Ya, ada belutnya, potongan belutnya. Pedas, gurih, segar. Makan-makan, melekat sedapnya. Ya, masih bersama Cik Eji di segmen ketiga. Tentunya masih menarik kita berbicara masalah universitas terbuka yang tentunya sangat membantu bagi masyarakat yang mungkin dengan waktu yang sempit, masa yang sibuk, kemudian juga domisili yang jauh di curug-curug kampung. Sekarang mudah dengan ada universitas terbuka, semua kita boleh sekolah, semua kita boleh belajar untuk S1, S2 dan juga S3. Pak Iqbal, Bung Iqbal, lebih semangat lagi saya mengatakan nih. Bung Iqbal, sebetulnya tadi untuk biaya kita sudah singgung. Kemudian nanti juga saya nak menyinggung juga sejauh mana progres daripada persiapan untuk wisuda daerah. Tapi ada satu hal lagi nanti saya takut lupa. Kalau universitas yang tatap muka seperti yang langsung biasa kita saksikan, itu kan biasanya ada beasiswa. Nah, di UT sendiri ada beasiswa tak untuk masyarakat kita yang memang ingin sekolah? Ada beasiswanya, teman yang memang dari orang yang memang dari SLTA-nya itu sudah ada KIP, Kartu Indonesia Pintar. Kalau kita ada kuota nanti kita akan buka di Instagram @UT_Pekanbaru, kita umumkan bahwa teman-teman bisa mendapatkan KIP kuliah. KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar dari Bapak Presiden, KIP kuliah, programnya Pak Presiden. Itu sekarang udah jalan? Jalan dong. Kita punya itu kuotanya kita punya 25 sampai 52 kelas. 2 kelas KIP kuliah dan ada beasiswa CSR dari mitra-mitra UT, dari mitra UT Matahari atau dari mitra UT bank-bank yang kita untuk kerjasamanya. Kemudian ada yang pasti ini teman-teman yang semuanya bisa mendapat itu
beasiswa dari kantor Warek 3. Jadi beasiswa tentang peningkatan potensi akademik. Mereka yang IPK-nya di atas 3, 3,5, mudah mencari IPK di UT itu kalau sudah ketemu passionnya, karena kita akan siapkan teman-teman menjadi pembelajar yang jarak jauh yang tangguh itu dengan menggunakan layanan kesiapan belajar jarak jauh. Seperti mahasiswa baru yang semester ini, kita latih dulu bagaimana membaca bahan ajarnya, memanage waktu, merekam hasil baca. Nah, supaya mendapatkan IPK yang memang maksimal. Kalau sudah IPK yang maksimal, semester 2 dan 3-nya nanti bisa terjaring ke beasiswa peningkatan potensi akademik. Betul. Pak Iqbal, jadi bagi mahasiswa di luaran sana yang nak masuk ke universitas terbuka silakan masuk. Biaya cukup minim. Yang jelas kalau nak mendapatkan beasiswa tentunya harus meningkatkan IPK-nya. Betul. Dengan IPK yang tinggi, insya Allah sangat mudah. Bahkan banyak sinergi yang hebat daripada perusahaan-perusahaan yang juga memberikan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Termasuk Iqbal, dari Pemprov Riau dari juga Pemprov Riau juga ada luar memberikan biasa sinergi yang hebat ya. Jadi jangan pernah takut. Kalau memang kita punya kemampuan, IQ kita oke, pintar, cek tanaman semua, adik-adik semua, silakan belajar yang baik, kesempatan. Mungkin semester pertama belajar dulu, kemudian semester kedua dah dibayarkan tentunya. Harapan seperti itu. Pak Iqbal, Cik Haji juga sebetulnya banyak nih nak ditanyakan, tapi masa kita kan suntuk juga. Pak Iqbal tadi katanya juga sekarang ini ada nak wisuda. Sekarang dah persiapan. Ini wisuda yang di tahun ini yang pertama. Ini berapa orang yang nak diwisuda? 721. 721 orang. Nah, kemudian sistem wisudanya bagaimana Pak Iqbal? Kita masih menggunakan daring. Nanti besok teman-teman kita nanti setelah ini jam 9 ada gladi bersih. Besok juga dihadiri oleh Rektor Universitas Terbuka secara daring, kemudian diwakili oleh Budekan FKIP, dan besok juga ada Prof. Hoirunas, Rektor UIN Suska, mitra-mitra UT Pekanbaru, yang akan memberikan wejangan, memberikan motivasi, karena beliau juga ahli di psikologi Islam. Psikologi Islam, luar biasa. Besok kita dengarkan, pasti luar biasa. Luar biasa. Jadi besok kita akan bisa menyaksikan secara langsung streaming wisuda daerah daripada Universitas Terbuka hari Ahad besok. Ahad besok pukul jam 8 secara langsung di Riau Televisi, dan tentunya juga dapat layari streaming kami www.riautelevisi.com di mana kita bisa menyaksikan secara langsung dimanapun ada semua wisuda daerah yang akan ditaja oleh Universitas Terbuka. Kita punya protokol wisuda yang standar, jadi khidmatnya sama seperti wisuda tatap muka. Jadi mulai dari prosesi sampai semuanya sama seperti itu. Cuman kita karena pandemi kita tidak bisa mengumpulkan. Ya Eci tahu sendiri, kalau mahasiswa UT yang wisuda yang datang bukannya mahasiswa saja, luar biasa. Dan pasti akan menimbulkan kerumunan yang sangat luar biasa, dan itu resiko pandemi belum berakhir dan sangat beresiko yang sangat besar. Jadi kita putuskan untuk melalui daring via Zoom. Jadi besok teman-teman sudah pakai toga semua, pakai jaringan internet yang bagus, handphone dicas yang baik, semalaman coba baterainya nggak habis. Kemudian kuotanya yang pasti ada, backgroundnya juga nggak boleh orang lalu lalang segala macam, harus memang khidmat yang kondusif ya, tenang, dan tidak bergerak-gerak. Insya Allah semuanya bisa khidmatnya, rasa harunya, rasa bangganya kepada alma mater sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita bisa nantikan besok. Jadi saya ulangi lagi pada pukul 8 besok Minggu, Ceto dan Puan semua dapat menyaksikan secara langsung kerjasama nih antara Universitas Terbuka Pekanbaru dengan Riau Televisi juga. Jadi semua supaya dapat menyaksikan prosesi wisuda daerah yang pertama di tahun ini di tengah-tengah pandemi. Walaupun dilakukan secara online daring ya, tapi setidaknya Ceto dan Puan semua dapat menyaksikan di rumah dimanapun. Dan untuk adik-adik yang di wisuda, tahniah saya ucapkan. Mudah-mudahan setelah S1, ini S1 ya Pak? Iya. S1 nanti bisa melanjutkan ke S2 ya? S2 juga ada. S2 juga ada. Jadi teman-teman yang ingin lanjut studi bisa. Kalau yang S1 PGSD itu kita punya Magister Pendidikan Dasar. Nah, kemudian yang satu ekonomi bisa lanjut ke Magister Manajemen atau yang S1 FISIP ke
MAP. Nah, mereka-mereka yang berprestasi ini pada saat itu nanti ada ininya Pak Iqbal, apa namanya tuh, pemuncaknya dengan IPK Iya. tertinggi. Apakah kalau mereka ingin melanjutkan ke S2 ada dapat kemudahan dari universitas terbuka? Kalau beasiswa itu masih di S1. Masih di Kalau S1. S2 belum kami bisa mengakomodir untuk beasiswanya, kecuali nanti dari pemerintah daerah di Provinsi Riau kita akan coba lobby untuk teman-teman bisa dibantu untuk beasiswa di pasca sarjana. Pasca sarjana. Karena semakin banyak beasiswa diberikan kepada generasi muda kita, semakin banyak pula orang-orang yang terbantu, dan juga semakin banyak orang-orang Indonesia generasi muda kita semakin pintar dan juga dapat menjadi ujung tombak negara ini tentunya. Kan kadang orang yang cerdas ini akan menjadi ujung tombak juga bagi negara kita, bukan hanya di Riau saja tapi juga nasional. Dan itu semuanya merupakan cita-cita seluruh masyarakat Indonesia supaya tercapai apa yang diinginkan, mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya. Harus disokong ya oleh seluruh lini, bukan hanya Pemprov saja, mungkin pihak-pihak swasta ya Pak Iqbal. Juga ingin membantu memberikan beasiswa mungkin di sini. Cuma Pak Iqbal, kalau berbicara masalah prestasi, nah dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah keluaran daripada universitas terbuka ini sudah di mana-manakah saja mereka? Mungkin ada informasinya? Alumni UT sudah 1,8 juta. Tadi yang sampaikan ketuanya Bapak Muldoko, ketua KSP, ya. Jadi alumni kita sudah 1,8 tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa belahan benua ada. Jadi kalau syarat mereka lulus UT itu semuanya sama dengan teman-teman yang ada di perguruan tatap muka yang lain. Jadi kesempatannya pun sama. Sama. Jadi banyak teman-teman yang di perusahaannya itu juga baik-baik saja, dan banyak sekarang yang diterima menjadi ASN, CPNS, itu juga banyak dari alumni Universitas Terbuka. Jadi peluangnya sama saja. Sama saja. Tidak dibedakan dengan perkuliahan normal yang tatap muka. Tak ada, semuanya sama, dan mereka punya kesempatan. Tergantung teman-teman sekarang upgrade skillnya supaya jangan sampai IPK-nya rendah, karena kalau IPK-nya rendah kita nggak bisa bersaing dong dengan teman-teman itu. Dari sisi administratif sudah kalah duluan. Nah, Pak Iqbal, karena kita masih ada masa juga, kalau untuk pembelajaran sendiri kan tadi daring. Nah, kemudian kita ada tenaga pengajarnya atau pensarah lah kalau untuk universitas. Nah, itu kan ada regional, misal khusus Pekanbaru, Universitas Terbuka Pekanbaru. Itu pengajarnya memang dari kawasan regional itu sendiri atau secara nasional? Ya, kita untuk pengajarnya itu namanya tutor. Tutor juga dari mitra-mitra kita, di Mitra UT, dari perguruan tinggi di Pekanbaru dan sekitarnya, juga dari teman-teman yang profesional, itu bisa menjadi tutornya UT. Jadi kita banyak sekali stok tutor yang memang nanti akan mengajarkan melalui webinar, tutorial webinar saat ini nanti, dan juga dari prakteknya kita juga bekerjasama dengan Universitas Riau, praktikum fisika, kimia, dan biologi kita menggunakan laboratorium micro teaching mereka, dan kita juga kerjasama dengan Universitas Islam Riau dan perguruan tinggi yang lain, supaya bisa mengelaborasi. Karena apa? Semangat kita sama, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti yang saya katakan, mencerdaskan kehidupan bangsa, karena memang itu cita-cita kita bersama tentunya. Betul. Kemudian Pak Iqbal, saya juga nak tanya ini berkenaan dengan Universitas Terbuka juga. Kalau untuk proses belajar mengajar, tadi kita tahu kita daring. Cuma selama berdiri setelah 1983 tadi, 84 sampai hari ini, tentunya bukan hal yang mudah, pasti banyak kendala yang dihadapi. Apalagi ini berkenaan dengan internet. Yes. Nah, ini boleh cerita sedikit. Ya, jadi pada saat Pak Rektor ketemu Pak Presiden di Surabaya, pengukuhan guru besar di salah satu universitas Islam di Surabaya, jadi Pak Presiden memberikan kesempatan pada Pak Rektor UT butuh apa dari negara? Jawaban Pak Rektor cuma satu, butuh akses internet yang merata
di seluruh Indonesia. Itu saja. Hanya itu permintaannya. Iya. Internet yang merata di seluruh Indonesia. Karena apa? Dengan adanya jaringan internet, kita bisa akses e-learning, kita bisa akses ITV, kita bisa akses e-resources-nya UT. Jadi semuanya UT serba digital, bisa diakses dan bisa di-download menggunakan website kita. Iya, semuanya aplikasi semuanya. Tapi kalau nggak ada internet, kasihan mereka yang ada di kepulauan. Jadi ini bukan permintaan yang muluk-muluk, hanya internet yang baik, betul. supaya ceruk-ceruk kampung atau daerah-daerah yang terisolir itu jaringan internetnya juga bagus, betul. Dan mereka bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Iya, betul, contoh kita di Provinsi Riau banyak daerah-daerah seperti di perbatasan Malai, ya kan, dari Desa Gayung Kiri, itu kepala desanya juga alumni Universitas Terbuka, Bu Perdana Noryowati. Perbatasan langsung dengan Malaysia. Nah, dari Selat Panjang ke Kepulauan Meranti. Kemudian di Indragiri Hilir ada Sungai Guntung, Reteh, dan itu daerah-daerah pesisir juga pesisir, ya. dan mereka butuh akses internet yang ya mudah-mudahan ini akses internet ini kedepannya makin baik. Dan sekarang kita yakin dan percaya pemerintah berupaya untuk sebaik mungkin. Betul. Pak Iqbal, sebetulnya jadi berlama-lama, tapi master kita dah habis nih sebetulnya. Tapi sebelum Caji tutup dan nanti ada berita juga, apa harapannya kepada masyarakat di luar sana? Ya, harapan kami dari Universitas Terbuka, ayo sama-sama teman-teman yang fresh graduate, lulusan SLTA, yang nanti lulus bulan April besok, Anda bisa melakukan pendaftaran menggunakan surat keterangan lulus dulu jika ijazahnya belum ada, dan para lulusan 2020, 2021 yang kemarin belum kuliah, ayo submit, kunjungi website kita www.utacid dan daftar di sia.ut.ac.id. Kalau tadi Eci membuka dengan pantun, boleh dong saya? Boleh. Oke. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa mampir ke Istana Siaknya. Pendidikan terbuka sepanjang waktu, Universitas Terbuka jawabannya. Wow, luar biasa. Pak Iqbal, terima kasih. Dapat berpantun juga semua dari Drakan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat terkabulkan. Dan satu masa nanti kita boleh dialog lagi dengan waktu yang kesempatan berbeda dan topik yang berbeda lagi. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk wisudanya esoknya, ya Pak Iqbal ya. Dan ceterapan semua, tak terasa sudah hampir 1 jam perjumpaan kita di suasana pagi hari ini. Jadi bagi yang ingin melanjutkan perkuliahannya di Universitas Terbuka, silakan. Biaya tak begitu mahal, yang jelas langsung saja layari di sia.ut.ac.id. Di sana didedakan dan informasi akan didapat semua di sana. Baik, sebelum Cik mengakhiri perjumpaan kita di suasana pagi hari ini, Cik tutup dengan informasi terakhir kami. Sekejap lagi bulan Ramadan, Cik tuan dan puan semua. Nah, Cik tuan dan puan, banyak cara dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Salah satunya dengan cara mendatangkan Ustadz Kondang, yaitu Ustadz Bom-Bom. Ini tepat ditaja oleh Kabupaten Kuansing tentunya ya, Kuantan Singingi, untuk memberikan tausiah sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di suasana pagi hari ini. Saya Ezi bin Abdul Sattar beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tablik akbar yang dilaksanakan di Masjid Agung Kuantan Singingi dihadiri oleh ASN di lingkungan Pemkab Kuansing dan warga sekitar, dan mengundang penceramah Dagi Kampar, yakni Ustadz Bom-Bom. Tablik akbar ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan tema bersihkan hati, luruskan niat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dalam tausiahnya, Ustadz Bom-Bom berpesan betapa pentingnya orang tua dalam kehidupan kita. Mari temui orang tua kita sebelum masuk bulan Ramadan ini, meminta maaf untuk keberkahan ibadah di bulan puasa. Menyekolahkan, mendidik, makanya aku sampaikan, jangan ragu dengan ridho Allah. Ridho Allah akan turun kepada kita karena kita elok dengan wang tua bapa dan ibu. Muliakan mereka, cintai mereka, bulan kalau hidup, berkirim kalau ada sakit, banyak nak piti dulu perlu diamak dah. Nak piti dah kedatangan waktu yang ditunggu. Tablik akbar dihadiri oleh Forkompimda Kuansing, asisten dan kepala OPD di lingkungan Pemkab Kuansing. Dari Kuantan Singingi, Mutira Kacaniago melaporkan.
waspada bakteri dan virus di sekitar kita. Virus corona telah menjangkit ribuan orang dan telah menyebar ke 16 negara. Bagaimana mencegah tertular virus corona ini? Menggunakan masker saja tidak cukup untuk mencegah penyebaran virus corona, karena ukuran virus corona yang hanya sekitar 0,1 mikron tidak dapat dihadang oleh masker umum yang hanya dapat menyaring partikel berdiameter 0,3 mikron. Kita juga harus sering mencuci tangan dengan bersih, juga menghindari kontak fisik dengan orang yang sakit, dan lengkapi asupan untuk meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengonsumsi MyBio susu kolostrum, karena